El dan juga Coach. Oke ya. El sehat El? Sehat. El selalu sehat ya. Coach gimana Coach, aman? Oke, dan langsung aja ini saya akan ada beberapa pertanyaan yang pasti untuk El dan juga Nicole ya. Yang pertama untuk El dulu deh ya, selanjutnya untuk Nicole pertanyaan yang sama. El, Nicole, ini kan pertandingan kedua kalian yang pasti ya. Bisa dibilang pertarungan pertama bikin orang-orang nih yang nonton penasaran banget. Kenapa ini harus rematch dan apa alasan lo ini mau untuk rematch lagi dari El? Dari yang kalah dulu, dari yang ngajakin dulu. Oh, oke. Boleh, dari yang silakan. menang kan nggak lucu. Oke. Silakan. Oh, tawa. Go. Cocok jadi stand up nih. Kenapa ya? Karena belum ada yang tidur sih kemarin. Gitu. Gua ekspektasi gua pas fight kemarin tuh at least ada salah satu dari kita ada yang tidur di atas ring gitu. Tapi ternyata enggak kan, poin dong, 2 ring gitu kayak. Gitu-gitu aja jadi ya. Jadi harus sampai ada yang tidur juga ya. Harus ada yang tidur sih. Oke. Gitu aja El. Gimana tanggapan lo? Kalau gue sih kenapa mau rematch, gue lebih bukan masalah ada yang tidur nggak ada yang tidur sih, mungkin lebih ke apa ya, ajang pembuktian aja sih. Kayak kemarin kan sebenarnya banyak juga yang menilai kayaknya, oh harusnya Nicole yang menang, oh harusnya El nggak menang. Sebenarnya ajang pembuktian aja sih. Kalau gue pengen ngebuktiin kalau kemarin tuh menang gue tuh emang harusnya menang. Oke. Kalau orang-orang yang mungkin nonton dan paham boxing, paham kali ya. Atau menurut tuh siapa yang menang kemarin? Kalau gue harusnya menang kan ya. Waduh. Karena kalau pas abis Betulnya tadi penjokan doang lagi. karena abis itu pulang nonton ulang lagi kayaknya emang layak sih harusnya menang. Oke. Oh juga Nicole pukulan yang sedikit yang kena ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang di luar ngomong ini harusnya Nicole yang menang ya, lu yakin karena semua pukulan juga lebih banyak lo gitu ya? Iya makanya kenapa gua mau sebenarnya untuk lebih ngebuktiin Oke. aja kalau kemarin tuh gua menangnya tuh memang layak. Layak untuk menang. Nanti yang kedua ini adalah ajang pembuktian ya. Oke, aja pembuktian. Nicole, ada yang mau sampai lagi nggak? Jadi El bilang udah layak nih ya. Apa lo ada? Kemarin emang tonjokan banyak yang masuk, tapi nggak ada rasanya gitu. Kayak nempel doang. Nempel doang. Oke. Jadi besok lo mau ngebales dong pasti. Enggak, at least kalau tonjokan masuk, at least ada rasanya gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali gimana El? Aku bersih pas keluar kemarin. Nah, masalahnya ini kan pertandingan boxing, ini kan olahraga. Ada artnya ini. Tapi kalau menurut gue ya, masalah pukulan sakit nggak sakit, pada akhirnya kan yang penting pulang bawa belt. Percuma kalau guanya berdarah tapi pulang-pulang dia makan nasi goreng tapi nggak bawa belt, percuma gitu loh. Gitu. Gua pakai oksigen, nggak apa-apa lah. Yang penting emang gua sengaja menghabiskan nafas gua 4 ronde. Sedangkan dia kan 2 ronde udah habis deh. Mungkin biar cepat di sini aja. Tenang, sabar, tenang dulu. Jadi kalau menurut El nih, kalau jadi yang penting bawa apa ya? Tujuan akhirnya menang. Bukan gitu ya. Karena tujuan akhir gue memang menang, mungkin tujuan akhir dia bikin gue bonyok. Berhasil, tapi kan nggak menang. Oke. Tujuannya mungkin beda. Oke, kita lihat nanti pastinya ya. Oke, selanjutnya nih ya untuk nanya mengenai persiapan sendiri. Ini kan udah rematch lagi ya. Pasti persiapannya baik dari El ataupun Nicole harus lebih maksimal lagi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Boleh dari Nicole dulu? Persiapannya udah mulai latihan sama Coach Hendrik, sama Coach Max Metino juga. Berhenti ngerokok, berhenti semuanya. Oh, Iya, segitunya? segitunya sih. Oke, luar biasa. Mau gimana pun, gue nggak bisa ngeremehin El. Yes. Ya, nggak bisa ambil tenteng. Tuh, nggak bisa nggak. Untuk coachnya mungkin boleh ditambahkan persiapannya sejauh ini, coach? Ya persiapannya cukup bagus, kali ini lebih serius dan pengen memang targetnya adalah kemenangan. Jadi ya rutinitas sudah lakukan latihan. Oke. Siap. Kalau dari Sultan? Berarti lebih totalitas dong dari yang kemarin. Ada perbedaannya nggak sih latihannya? Kita lihat perbedaannya di ring nanti ya. Siap, itu udah giring. Tunggu di ring lah. Jadi kalau Jeffrey ini lebih santai gitu, lihat aja nanti bapaknya ya. Oke, dari El gimana El? Latihannya apa ya? Udah mulai latihan dipukul pakai ban sekarang. Ya kan Nicole katanya pukulannya kenceng, jadi kita harus latihan yang lebih kenceng lagi ya. Tapi sejauh ini persiapannya secara fisik oke. Ya sama kayak Nicole sih mulai berhenti banyak lah, karena kan memang harus benar-benar menjaga kondisi juga kan. Dan arahan coach juga katanya nggak boleh banyak yang aneh-aneh. Oh, yang aneh-aneh. Gimana, Coach? Gimana coach? Boleh tapi nggak coach? Ya El
sih kalau buat persiapan nafas dan lain-lain udah bagus. Tinggal fight IQ-nya jangan terlalu emosional. Oke. Itu aja yang diajarin. Oke, berarti El agak emosional Jadi ya. lebih taktis Oh, lebih taktis ya. daripada yang fight Fight pertama ya. Oke. Luar biasa. Dan selanjutnya nih ya, gue pengen nanya juga soal yang tadi sempat dibahas juga sama El nih ya, kan di luaran ini netizen kan ngomong kalau pertandingan pertama itu seharusnya Jeffrey Nicole ini menang, katanya kayak gitu ya. Ini kan namanya pemikiran orang-orang beda-beda. Tapi kan hasil untuk El yang menang. Menurut lo sendiri gimana nih, El? Ya tadi yang gue bilang itu sih menurut gue netizen ini kan banyak yang baru juga ya. Yes. Ya mungkin nggak salah juga Kurang sih. terlalu paham ya. Yang nggak salah juga sih. Jadi ya makanya gue pengen ngebuktinya di match yang kedua ini. Makanya gue kenapa mau lagi lawan Nicole ya karena gue juga merasa kemarin kurang puas juga dengan kemenangannya. Oke. Bukan dengan hasilnya, dengan kemenangannya kurang puas. Kalau bisa bikin tidur ya pengennya sih bikin tidur. Oke, mungkin karena di sini ada teman-teman yang nonton secara online, lu boleh ngomong secara langsung gak? Lu buktiin kalau pertandingan besok itu lu emang layak menang. Mungkin ada netizen di luar yang mungkin ya nggak senang sama lu atau haters aja gitu. Boleh lu kasih tahu gak teman-teman yang ada di rumah nih? Jadi kayak adu domba enggak sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau menilai ya objektif aja. Objektif aja berarti ya. Menilai mungkin lebih apa ya, mempelajari cara penilaian boxing Yes. ya. Mungkin karena aku juga sebenarnya kurang paham juga gitu cara penghitungannya. Tapi kayak kemarin ada beberapa fall juga kan dari Nicole kayak ngedorong terus mukul pas lagi diberhentiin. Itu juga mungkin pemberitahuan tuh ngurangin poin dong. Itu ngurangin poin juga. Jadi ini adalah pertandingan sport, bukan pertandingan baku hantam. Betul. Baku hantam tapi kan dibalut dengan sport, ada strategi, ada peraturan. Toh juga ada badan yang apa namanya, yang ada hati kan, yang tahu peraturan lah. Kita kan juga mungkin gue sama Nicole juga sebenarnya nggak terlalu ngerti peraturan ya, kita cuma tahu bakbuk aja. Tapi kan memang ada wasitnya di sini yang saya pikir mereka pasti akan sangat objektif ya. Betul. Ada penilaian. Ada poin-poin tersendiri setiap pukulan segala macam juga ya. Oke, kalau dari Jeffrey Nicole gimana nih? Bagaimana? Ya untuk netizen bilang sebenarnya lu yang layak menang nih pertandingan pertama. Menurut lu sendiri gimana? Waduh, gua no comment sih soal itu. No comment. Oh, no comment ya. Oke, aman. Selanjutnya gue pengen nanya langsung sama Sultan sendiri nih untuk promotor kita yang pasti mengenai peraturannya nih, aturannya gimana? Apakah masih sama dengan tahun sebelumnya atau volume yang pertama? Boleh jelasin gak? Untuk aturannya sendiri kemarin sih kan mungkin kayak karena yang gue bilang tadi kan Betul. kita kan masih 60% nih, Betul. masih dealing juga Oke. sama kolaborasi sama partner-partner yang lain. Betul. Proposal dari saya kemarin itu harusnya 4 ronde 2 menit dan sesuai kemauan netizen. Oke. No head guard. Oke. Itu no head guard tuh harusnya tuh. Oke. Tapi di sini Betul. ya. Ini kan udah bilang no head guard ya ini. Mumpung di sini ada perwakilan dari boleh persilakan mungkin Ibu Esther, ini perwakilan mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu. Ini tadi bilang pengennya no head guard itu seperti apa nih kalau dari Ibu sendiri? Sebenarnya saya lihat Bu ke depan Bu. Yes, silakan Bu. Ini banyak yang rekam soalnya ya. Saya lihat ini kayak sangat-sangat pengen menjatuhkan semangat gitu ya. Tapi kalau dia 4 ronde 2 menit, kita jatuhnya eksibisi. Eksibisi itu bukan pertandingan profesional, karena teman-teman juga bukan real boxers. Jadi kalau eksibisi mereka perlu pakai headguard. Oke. Karena safety-ness itu memang sangat-sangat jadi perhatikan. Apapun yang terjadi di atas ring kita nggak pernah tahu. Karena saking sama pengennya kena ini dia jatuh. Oke. Jadi kalau kami dari Asosiasi Indonesia kepada juga kepada teman-teman kami juga untuk promotor, kami harapkan akan adanya kerja untuk sama-sama melindungi sama-sama. Karena pertandingan nggak di sini aja. Kalian pasti akan bertanding di tempat lain juga kalau pengen menunjukkan kapabilitasnya. Oke, jadi harus pakai headguard ya untuk safety ya. Untuk safety. Oke. Tapi kalau misalnya
masuk sampai ring, Mhm. mau pakai headgun, Mhm. mau menunjukkan ini saya bisa, Silakan. monggo. Oke. Tapi kalau sudah di atas ring, kami dari Asosiasi Indonesia harapkan memakai headgun. Oke. Oke, dari Sultan mungkin ada yang ingin ditambahkan juga atau ditanggapi dari Kak Printa juga? Mungkin kalau dari kita dengar jawaban dari Wester, ya mungkin kita rundingkan dahulu. Yes. Kan toh ini juga masih praskon pertama. Betul. Masih ada waktu di praskon kedua lagi nanti. Betul. Yang kemungkinan akan terjadi di 12 Juli 2025 nanti. Yap. Itu mungkin jawaban bisa keluar di sana. Oke, jadi tunggu aja ya. Jadi akan dirundikan seperti sebelumnya terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah dijawab untuk Hergan atau no Hergan, nanti ditunggu aja. Pertanyaan selanjutnya untuk El dan juga Nicole. Ini kalau dari Nicole sendiri, ini berapa yakin bisa memenangkan pertandingan kali ini atau pertandingan rematch kali ini? Pokoknya pengen habisin semua ronde sih. Oke. Habisin semua ronde. Udah itu aja ya. Lu yang gimana El? Kemarin udah 3 ronde 4 ya udah ngap dia. Ngabisin semua ronde. Kalau gue sih apa ya? Tinju gua kan nggak pernah nyentuh kanvas. Nah. Gua nggak ada jatuh sama sekali. Kan gue didorong sama lu. Apa tadi pertanyaannya? Seberapa yakin? Yakin 90% kali ya, 10% nanti di ring om ya. Ah, oke. Iya. Kita pokoknya kita udah punya strategi yang baru lagi lah. Kita nggak mau memainkan strategi lama. Kita udah latihan banyak, latihan fisik, latihan power, semua kita udah latihan. Kita udah siap banget. Oke, jadi 90% yakin, 10% di atas ring ya. Itu untuk tekniknya sendiri nanti jadi rahasia ya. Oke, satu pesan El untuk Nicole apa untuk pertandingan nanti? Satu pesan apa ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih. Banyak-banyak latihan supaya at least bisa memberikan pertunjukan yang baik lah buat para penonton, dan kalau bisa kasih pertunjukan yang baik sampai ronde 4. Udah itu aja sih. Oke, dari Nicole gimana Nicole? Latihan buat El, latihan belajar maju sih, jangan mundur-mundur dulu. Mundur-mundur ya. Kemarin jangan mundur ya. Belajar. Namanya kan kayak tadi yang tadi gue bilang, ini kan the art of boxing, ada seninya. Oke. Kalau maju-maju doang itu kan baku hantam, tapi ini Oke. kan olahraga boxing. Mungkin semua orang yang nganggap gua mundur, selain Nicole kali ya, mungkin itu strategi yang bagus dan memang harus dilakukan bagi seorang petinju yang tinggi melawan yang tidak sepantarnya. Tapi kan dia punya power. Ya tinggal dia cari caranya gimana pukulan dia bisa masuk ke gua. Gua bisa mundur dong. Dan Yap. itu kan memang sebuah strategi ya. Oke, tetap ada artnya sendiri ya. Kita kan memang bukan cuma asal maju pukul. Kita ada mundur, pukul, cari poin. Memang ada art. Oke, kita lihat nanti. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk El dan juga Nicole ya. Namun sebelum itu, karena di luar sana masih banyak sekali Oke, karena di sana masih ada yang menonton juga secara online, kita di sini pengen cek dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Boleh sedikit saya maju sebentar. Di sini banyak sekali pertanyaan. Mungkin, wah ini jawabannya jawaban El keren sih. Kemudian jangan emosi atau dendam ya. Terus kemudian biasanya yang emosional bakal kalah. Kemudian tim El Rumit, tim Nicole. Oke, banyak banget pertanyaannya. Oke, nanti aja mungkin akan dijawab secara online. Boleh komen-komentar juga di sosial media kita tentunya. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Dan selanjutnya kita ingin sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk turun dari kursinya. Kita akan foto bersama untuk promotor, coach, dan juga para fighters. Kami persilakan. Turunan yuk, kamera depan yuk. Yuk, kamera depan turunan yuk. Dapat nih. Kanan kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Oke, cukup. Ya, kami persilakan. Oke, nanti dulu kita tahan dulu. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing karena ternyata di sini banyak sekali tadi rekan-rekan media yang ngobrol sama saya juga banyak sekali pertanyaan ya. Ini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk 5 rekan-rekan media terlebih dahulu. Kami persilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan pertanyaan dan juga dari media mana. Kami persilakan. Yang pertama, oke, yang di sana dulu tadi, ya Mas
Oke, kami persilakan. Oke, boleh berdiri. Belakang mainan kamera. Oke, ya silakan. Ya, halo selamat sore, saya Ari dari Warta Kota. Mau tanya ke L. Di Kol, ini gua ngeliat podcast lu di Densu, sempat telepon video call juga sama El Ruby gitu. Ini tantangan juga sebenarnya bukan udah jauh juga sebelum dari podcast Densu juga ya kalau nggak salah. Ya udah ngebet banget buat rematch itu sama El. Tanyaan gue ini jadi kayak terusan pertarungan harga diri banget nih buat Nicole itu, buat membuktikan bahwa kayaknya kemarin dia nggak suka dengan hitungan poin gitu kan. Kayak apa ya, kesiapan mentalnya sih kok, kayak misalkan bahwa ya kita nggak tahu di atasnya seperti apa, cuman gue mau nanya pahitnya dulu. Kalau memang misalkan pahitnya lo harus tumbang lagi sama L, ini apa yang lo mau sampaikan ke publik gitu. Dan kalau misalkan lo menang, ini juga sebagai ajang pertunjukan harga diri lo juga bahwa emang lo layak buat jadi raja di atas ring. Terus kedua, tadi dari pihak asosiasi tinju juga tidak mewujudkan keinginan lo gitu untuk tanding tanpa poin dan juga tanpa head guards gitu. Dan gue ngeliat ekspresi lo kayak kecewa banget gitu. Pendapat lo seperti apa nih? Terima kasih. Oke, thank you bang. Ada yang perlu digarisbawahin, gue nggak tumbang sama sekali ya kemarin, cuma kalah poin. Kalau soal headguard kemarin di Densu kita janjian nggak pakai headguard kan ya? Iya. Kalau bisa sih tambah headguard sih, karena kemarin Fadli lawan itu juga nggak pakai headguard kan? Aisyah kali kan? Ya. Tidak bisa kan kita pakai gitu. Itu aja sih. Masih berharap tambah headguard gitu. Iya sih. Soalnya biar berasa bertarungnya gitu loh. Dan misalnya kalaupun kalah lagi nanti, ya yakin bisa better fighter than me. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan media. Oke. Ya. Halo, ini dulu dari Bavkombat, pertanyaan buat El sama Om Nelson. Sekarang kan udah latihan di Nelson Nainggolan. Sekarang mau tanya sama persiapan, apa bedanya sama fight yang sebelumnya pertama, sama bedanya latihan di tempat yang dulu sama sekarang, mau Nelson apa? Thank you. Jadi dulu nih gua. Kalau secara persiapan sih mungkin sama aja ya, karena mungkin formatnya nggak jauh beda dari yang kemarin. Mungkin secara strategi juga mungkin sama aja, secara persiapan juga sama-sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya, sama-sama enak, sama-sama sangat mensupport gua gitu. Maksudnya kayak kemarin yang sebelumnya tahu gua jalan latihan, mereka paham. Kayak Om Nelson juga nih, oh maaf ya hari ini nggak jadi latihan, dia paham juga. Sama-sama memahami dan sama-sama enak sih, nggak ada perbedaannya antara dua camp itu. Nah, Om Nelson, iya itu sih. Oke, sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh angkat tangan? Ada lagi? Nggak usah malu-malu. Sebelah sini ada yang mau nanya? Oke, silakan Mas. Sebutkan nama dan juga dari media mana? Saya Faisal dari Inten Investigasi. Untuk El Ruby sendiri ada juga belum pertandingan jelas apakah menggunakan headguard atau tidak, itu kan masih abu-abu tadi ya. Bu Esther menyarankan tidak, tapi ini kalau pingin, cuma promotor juga belum bisa nentuin. Jadi sebenarnya kalau ngomongin strategi itu kembali lagi ke format pertandingannya, apakah pakai headguard, berapa ronde. Jadi kembali lagi ke format pertandingannya sih. Tapi kurang lebih sih strateginya lihat nanti aja. Oke, lihat aja nanti ya. Oke, jadi bocorin dari Tol, boleh? Lagi kayaknya nggak cocok ngomongin strategi khusus di sini. Tuh rahasia pastinya ya. Oke, sudah dijawab Mas ya? Pokoknya itu strategi tergantung format pertandingan ya, pasti akan menyesuaikan tergantung formatnya. Betul. Berarti menunggu update juga dari promotor ya. Oke, masih kita buka untuk pertanyaan selanjutnya, silakan
Di pojok sana ada? Oke. Kalau sudah cukup kita tutup sesi Q&A kali ini. Oke. Tepuk tangan sekali untuk kita semua. Sudah kita tutup sesi Q&A, semoga terjawab ya. Karena nanti juga di akhir akan ada doorstop, jadi kami persilakan juga untuk rekan-rekan media untuk tetap standby di area ini. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk foto kembali, dan untuk para coach kami persilakan untuk meninggalkan panggung acara. Kami persilakan untuk L, Jeffrey, Nicole, untuk kakak ya, kami persilakan untuk foto terlebih dahulu. Oke. Oke, rekan-rekan media kami persilakan. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, siap. 3, 2, 1, sebelah kanan sebelah kiri boleh. 3, 2, 1. Oke, cukup. Bro Sultan ini gimana? Nggak seru kalau foto-foto kayak gini, mungkin di face off ini. face off dong. Ini yang ditunggu ya. Oke, Nicole, L, silakan. Biar panas ya, nggak usah. Bro Sultan, Kak, boleh tengah-tengah Kak. Kamu silakan Kak, di tengah-tengah boleh dijaga, oke. Oke. Tahan. Oke. Kurang dekat lagi. Oke, baik, tahan, oke. Oke, Bro Sultan tahan ya. Oke, ya tepuk tangan saya untuk Nicole dan juga El. Ya, kami persilakan Nicole dan juga El untuk kembali ke backstage ya. Ya, kami persilakan, dan untuk Kak Pranita dan Bro Sultan untuk tetap di atas panggung karena sesaat lagi akan ada sesuatu yang ingin diumumkan ya. Oke, dan sebelum menutup acara press conference kali ini akan ada informasi yang akan disampaikan oleh pihak Sense Entertainment. Yes, langsung kami persilakan kepada Bro Sultan untuk memberikan informasi pentingnya. Informasi pentingnya. Jadi karena kalian bisa lihat betapa panasnya main match kita nanti buat Super Star